pankreas itu adalah sel beta. Sel beta yang berfungsi untuk memproduksi insulin di dalam tubuh. Nah, normalnya insulin ini berfungsi untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Fungsi dari insulin ini adalah untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Ya, kalau dia glukosanya banyak, sedangkan si insulinnya kurang, ya, akibatnya si glukosa nggak bisa masuk ke dalam sel. Kalau glukosanya nggak masuk ke dalam sel, akibatnya nggak ada energi, nggak ada tenaga, karena di dalam tubuh kita ini yang paling kecil adalah sel. Ya, nah si sel nggak dapat makanan, akibatnya apa? Lapar. Kalau selnya lapar, akibatnya apa? Kitanya lemes, walaupun kita makannya banyak, karena makanannya nggak bisa masuk ke dalam sel. Kalau dia makanan masuk ke dalam sel, kita akan ada tenaga, akan ada energi. Jelas? Jelas. Oke. Nah, karena si insulin ini diproduksi oleh pankreas, dia memproduksi itu sesuai dengan kebutuhan, ya. Satu karbohidrat yang dirubah jadi glukosa langsung berikatan dengan satu insulin, bisalah masuk ke dalam sel. Ya, dengan dia masuk ke dalam sel, jadi kita punya tenaga. Ya, kita punya energi. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata si makan kita banyak banget, sedangkan si insulinnya di produk itu nggak banyak, akibatnya kalau tadi satu sel satu glukosa, karena glukosa yang banyak, si sel yang memproduksi kurang seimbang antara kebutuhan dengan yang dihasilkan, mengakibatkan kan jadi banyak kan si glukosa yang di luar, ya kan? Si glukosa yang dengan insulinnya ada bisa masuk ke sel, tapi sebagian besar masih numpuk di dalam darah. Ya, si glukosa lebih banyak numpuknya di dalam darah, nggak bisa masuk ke dalam sel karena insulinnya diproduksi cuma dikit. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kita kan jadi lemes. Ya, kita nggak ada tenaga. Akhirnya kita makan. Perasaan kalau lemes itu karena lapar aja gitu ya. Makan lagi. Ternyata tetap aja nggak cukup insulinnya. Makan lagi, insulin tetap nggak cukup. Akibatnya tambah banyak gulanya. Makin tambah banyak gulanya, makin tambah lemes kita. Jelas? Oke, selanjutnya kita ini jadinya lemas karena glukosanya nggak masuk. Akhirnya kita butuh bantuan tambahan insulin dari yang diproduk oleh tubuh kita, ya. Kan ada kan tadi insulin yang diproduk. Karena kita nggak cukup produknya, akhirnya kita membutuhkan insulin tambahan dari luar. Nah, jenis insulin tambahannya dari luar itu ada dua jenis. Ada yang jenisnya oral, berarti diminum ya obatnya. Ada yang harus disuntikkan. Ya, kalau yang diminum itu umumnya bukanlah insulin murni. Ya, itu biasanya ada sintesis, ya campuran-campuran yang dari pabrik gitu ya. Jadi bukan orinya insulin. Sedangkan yang injeksi itu adalah orinya insulin, namanya human insulin. Ya, dari manusia, human insulin. Nah, insulin itu ada beberapa cara kerja dari insulin, ya. Ada yang kerjanya cepat atau short acting, ada yang kerjanya campuran, ada yang kerjanya lambat, ya. Nah, untuk yang short acting biasa disebut dengan rapid, cepat, ya, rapid, cepat. Nah, kalau zaman dulu modelnya insulin itu adalah menggunakan flakon. Tahu flakon? Botol, ya. Itu adalah insulinnya masuk ke dalam botol. Nah, seiring waktu orang banyak yang takut dengan jarum suntik, ya, menyebabkan para sponsor atau para pengusaha itu membuat pabrik-pabrik farmasi, ya, membuat jenis apa sih yang membuat orang itu nggak takut terhadap insulin botol. Kalau insulin botol dia harus menggunakan jarum suntik ini, ya. Jarum suntik ini jarumnya kan gede, tuh, ya kan? Walaupun kelihatannya kecil, tapi ini jarumnya besar, membuat orang takut untuk menggunakan ini, ya. Ini adalah jarum 1 cc, isinya
100 unit maksimalnya. Ini ada 100 unit insulin yang bisa digunakan. Nah, kemudian kalau dia sudah ditusuk ke botol, jarum ini kan akan jadi tumpul. Dia akan tambah sakit kan. Makanya orang jadi takut. Kalau tidak mau lah harusnya diganti jarumnya. Tapi kalau setiap kali mau pakai insulin harus ganti, berapa jarumnya? Biaya, ya kan? Jadi akhirnya para farmasi itu membuatlah jenis insulin yang tidak menggunakan jarum yang begini ya. Jadi dibikinlah jarum yang kecil, yang halus sehingga nggak kelihatan jarumnya. Jadi orang yang mau nyuntik insulin itu nggak takut lagi terhadap jarum suntik. Nah, yang dijual akhirnya bentuknya seperti ini. Ini namanya bentuknya adalah bentuk pen fill, pulpen, fill pengisiannya secara seperti pulpen. Nah, ini kan bisa dibawa ke kantong seperti pulpen kan? Iya. Dan enggak membuat orang itu jadi takut, enggak juga membuat orang itu gengsi. Karena kalau misalnya di kantor bawa-bawa nyuntik itu kan orang akan malu ya. Malu, enggak sakitan gitu kan. Jadi dibuatlah bentuknya seperti ini yang agak modis dan tidak membuat takut gitu ya. Nah, pensil ini modelnya ada di sini yang namanya ini adalah bentuk dosis ya. Sini ada angka-angka. Ini adalah untuk menentukan dosis dari insulin yang diberikan. Kemudian ini adalah putarannya ya, untuk mutar berapa dosis yang diperlukan. Kemudian di sini ada obatnya. Obatnya ini warnanya jernih seperti ini, normalnya jernih ya. Kemudian ini adalah jarumnya. Jarumnya ini bisa dibuka ya. Terus di sini ada karet ya. Ini adalah karet. Nah, kalau kita mau mengganti jarumnya, ini sebaiknya ditusuk dulu ke dalam ya, tidak kena jarum, kena karetnya, baru diputar, dikunci ya. Dengan dikunci berarti dia tidak mudah lepas. Nah, sedangkan jarumnya sendiri itu ada di sini ya. Nggak kelihatan kan? Nah, ini diameter dari jarum ini hanya 0,2. Diameter hanya 0,2 mili. Jadi halus banget. Ya kan? Panjangnya sendiri cuma 0,5. Jadi sangat pendek. Jadi tidak membuat orang jadi takut. Pendek dan tipis, sangat halus ya. Nggak kelihatan. Oke. Jarum ini bisa digunakan maksimal itu adalah 3 kali. Dia udah harus diganti kalau udah 3 kali menggunakan. Ya, ini jenisnya adalah jarumnya warnanya ungu, ada yang jarumnya warna ini ya, penutup ininya, penutup ini ataupun penutup ininya, ya ini akan sama. Ada yang warnanya hijau. Kalau warnanya hijau lebih kecil lagi. Ini diameternya hanya 0,1, panjangnya hanya 0,3, lebih pendek ya, yang warna hijau. Ada yang warnanya kuning, itu lebih panjang, dia sekitar 1 cm panjangnya, sedangkan diameternya 0,2, itu lebih panjang. Siapa tahu ada orang yang gemuk, sangat gemuk kan, sehingga jarum itu mungkin nggak bisa sampai ke sukutan. Ini kan masuknya ke sukutan ya. Oke, terus cara kerja obat tadi ada yang short acting, ada yang long acting, ada yang campuran ya. Yang short acting contohnya adalah yang namanya pakai rapid atau L. Ada yang namanya pakai insulin flakon tadi, namanya adalah humulin. Itu ada humulin R. Kata R di situ berarti rapid. Rapid berarti kerjanya cepat ya. Kerja cepat artinya adalah dia cepat kerjanya, langsung merespon, tapi juga dia cepat habisnya. Ya, cepat habis masa kerjanya. Itu namanya rapid. Cepat kerjanya, cepat habisnya. Ya, masa kerja yang rapid itu adalah 15 menit sampai dengan 30 menit dia udah langsung bekerja. Habisnya obat itu di dalam tubuh 4 jam. Itu yang namanya rapid. Sedangkan yang mix, dia kerjanya cepat juga lambat habisnya. Jadi kerjanya sekitar 1 sampai dengan 2 jam dia baru bereaksi, tapi habisnya 12 jam kemudian. Ya, itu yang campuran.
Sedangkan yang long acting atau yang lama itu dia merangsang basal metabolisme. Basal metabolismenya dia merangsang supaya insulinnya bisa keluar. Nah, untuk dia merangsang insulinnya bisa keluar itu jadi kerjanya lama. Namanya basal. Ya, kerjanya jadi lama. Long acting. Ya, kerjanya lama sehingga dosis pemberiannya itu bisa diberikan hanya 1 kali dalam 24 jam. Ya, 1 kali dalam 24 jam. Kalau yang tadi short acting bisa diberikan sampai 4 kali, ya, bisa diberikannya 6 kali. Kalau yang short acting tadi karena dia cepat dan itu waktunya bisa jadi pendek ya, sehingga mungkin dia gula darahnya masih belum terkontrol terus, akhirnya bisa dilakukan dengan pemberian insulin lagi, tambah lagi gitu ya. Nah, yang untuk yang mix itu tadi kerjanya kan pendek, tapi waktunya habisnya agak sedikit lama, 12 jam. Jadi biasanya dia diberikan 2 kali dalam 1 hari. Ya. Kemudian kalau nanti dosis obat itu dikali dosisnya adalah 3 kali 16 atau 3 kali 6 unit, misal yang dikasih adalah 6 unit, 3 kali 6 unit itu bukan berarti 18. Tapi setiap kali dia makan dikasih 6 unit. Makan sehari berapa? 3 kali kan? Iya. Pagi, siang, sore. Nah, jadi setiap kali dia mau makan dikasih insulin. Setiap kali dia mau makan dikasih insulin. Nah, dikasih dosisnya adalah 6 unit. Paham ya? Yang namanya dosis ini yang diatur, yang namanya dosis fix. Ya, bisa tadi. Kalau kata 3 kali 6 bukan berarti 18. Jadi jangan sampai salah, nanti kamu kasih puter 18 karena 3 kali 6. Ya, itu kebanyakan. Bisa orang jadi hipo karena kebanyakan yang semua. Ya, pahami bahwa ini dosis 3 kalinya itu adalah kali waktu makan. Pagi, siang, sore. Ya. Oke. Nah, ini adalah contoh yang long acting. Hijau ya, namanya adalah levemir, nama dagang. Ada yang nama dagangnya adalah lantus. Jadi ini diberikannya karena dia merangsang basal metabolismenya, biasanya diberikan pada malam hari saat dia istirahat, ya kan nggak ada aktivitas. Nah, ini yang long acting. Sedangkan yang warnanya orange, ini warnanya orange, ya, ini adalah short acting, ya, atau rapid. Jadi di sini namanya adalah Novo Rapid. Ada yang namanya Apidra. Itu nama dagang ya, Apidra. Ra-nya dari kata rapid. Ya. Kemudian ada yang ini juga bentuknya ini ya, jernih ya. Bentuknya jernih. Ada juga yang bentuknya mix atau campuran, warnanya dia keruh. Lihat keruh? Keruh nggak? Beda kan sama yang di sini? Bening nggak? Ya, jadi ini adalah warnanya keruh. Kalau dia warnanya keruh ini harus diputar dulu sebelum digunakan. Putarnya begini, bukan dikocok. Ya, diputar dulu. Dengan diputar dia suspensinya larut, akhirnya bisa tercampur larut. Nah, udah larut barulah kita bisa gunakan. Ya, dia harus diputar dulu. Kemudian sebelum kita menggunakan ini, kita harus lihat dulu expire-nya. Ini adalah expire-nya. Ya, jangan sampai kita memberikan obat yang sudah expire. Dan insulin ini hanya dipakai satu orang, jangan dipakai rame-rame. Ya, nggak boleh. Kenapa? Tadi terkait dengan jarumnya. Jarumnya itu kan hanya disposable sekali saja. Jadi ini nggak boleh dipakai untuk sama-sama, ya, harus tetap di satu orang satu saja. Ya. Kemudian ini dari jenis jarumnya, ya, ada jenis jarum seperti ini tadi ya. Alat yang dibutuhkan selanjutnya adalah alkohol swab. Ya, alkohol swab ini untuk menghapusamakan, dan dia disiapin juga dua. Ya, kenapa? Karena yang satu hapus sama terus dibuang, satu lagi untuk mengelap kalau misalnya
jangan pernah dimasas. Setelah disuntik jangan dimasas. Maksudnya masas kan biasa kalau habis suntik diurek-urek, ya, nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan mempercepat kerja dari insulin ini. Kan tadi sudah diatur. Insulinnya ada beberapa model, ada yang kerja cepat, kerja lambat, dan jadi jangan diurek-urek. Udah ada waktunya, ya, jangan dipercepat seperti itu, ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penyuntikan pada pasiennya, ya. Pasiennya kita berikan dosis insulinnya adalah 4 unit, ya. 4 unit insulinnya. Kita siapkan dulu alkoholnya, kemudian kita kontrak ke pasiennya sebelumnya kita cuci tangan dulu. Oke, jadi caranya tetap 2 ya. Alkoholnya tetap 2. Oke, ini siapkan aja tempatnya di sini, ya, tidak perlu di plester. Ingat ya, nggak perlu di plester. Karena kan yang ini dia sasarin adalah pada subkutan, jadi jangan sampai keluar darah. Cuci tangan. Ibu, Kita kontrak pasiennya. tadi yang nggak boleh diganti yang mix aja ya, Bu? Mix kenapa? Maksudnya jarumnya yang nggak diganti, yang mix doang. Kan Jarum tadi tetap katanya diganti. ada yang minimal udah 3 orang baru bisa diganti. Penggunaan jarum ini adalah maksimal 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali dia akan tumpul sakit, ya. Oke, Ibu, saya perawat Masun yang pagi ini akan melakukan pemberian terapi insulin karena sudah waktu makan. Jadi kalau mau ngasih insulinnya, lihat dulu makanannya udah ada apa belum. Ya, apalagi yang rapid tadi, ya. Jangan sampai orang yang udah kelaparan makanannya belum datang. Ya, kasihan pasiennya udah kebiru hipoglikemi duluan. Jadi dia harus sudah ada siap makanannya, baru kita siapin untuk injeksinya. Jangan nunggu terlalu lama pasiennya. Tapi bisa tadi kan reaksinya 15 sampai 30 menit. Jadi sebelumnya udah ada makanannya, nanti 15 menit kemudian baru dia boleh makan, ya. Kita sampaikan, Ibu, kita sekarang akan memberikan suntikan, ya, pada daerah mana, Bu, yang mau disuntik? Oh, disuntiknya daerah tangan, ya. Untuk daerah suntikan pada insulin itu bisa di tangan kanan, tangan kiri. Kalau dia bisa nyuntik sendiri sekitar perut, sekitar pusar, tapi jangan di pusarnya. Jadi sekitar sampai dengan pinggang sini, samping, ya. Kemudian bisa juga di paha. Paha ini bagi 2, yang diambil adalah paha yang luar, jangan paha yang dalam. Kalau paha yang dalam ini banyak pembuluh darah, bisa jadi agak sakit, ya. Jadi jangan ke dalam, keluar. Oke, kemudian yang namanya nyuntik di atas ini adalah pada otot deltoidnya. Otot deltoid pegang yang tinggi, coba kamu pegang masing-masing. Ada rasa benjolan, ya. Di bawah benjolan yang nonjol ini, yang datar, itulah deltoid. Jadi kamu nyuntiknya di daerah itu. Pegang dulu, terus bawahannya yang rata, ya. Terasa kan ada benjolan? Sedikit lekuk begitu, ya. Sedikit lekuk, nah baru dia turun ke bawah. Di situ yang disuntik, ya. Oke, selanjutnya kita siapin, Ibu, saya siapin dulu, ya. Nah, ini adalah tonjolannya kita dapetin, terus di sini daerah yang kita suntik, ya, di bawah dari tonjolannya. Oke, selanjutnya ini tidak harus menggunakan sarung tangan. Boleh pakai, boleh tidak, ya, tapi tidak harus. Yang penting adalah cuci tangan. Keharusannya adalah cuci tangan. Kemudian kita siapkan alkohol swabnya yang 2 ini, ya, kita siapkan. Oke, selanjutnya tentukan dosis obat yang diperlukan. Ini dosisnya berarti kita ambil 4. Ya, ada arah panah. Panah ini menunjukkan angkanya. Kalau sudah kita suntikan, dia akan kembali 0. Ya, dia akan kembali 0. Kalau misalnya kamu suntikin ternyata kok nggak maju-maju, ini keras banget, ya, kamu cek jarumnya. Kemungkinan jarumnya mampet, ya, jadi ganti jarum. Kalau misalnya pas didorong kok nggak dorong-dorong, obat masih banyak, ini berarti kemungkinan jarumnya yang mampet, jadi ganti jarum, ya. Udah siap seperti ini, kita udah lihat expire benar, nama pasiennya benar, baru kita lakukan penyuntikan, ya. Kita waktu mau menyuntikkan ini pegangnya begini, jangan begini,
Kalau begini kamu begitu, ini kan yang mau didorong, ini bergeser kan yang di bawah, ini jarumnya kan di sini kan, ya. Kalau kamu begini kan bergeser kan. Nah bergeser-geser ini jarum di dalam otot, di dalam badan pasien sakit nggak kalau dia ketusuk-tusuk berulang-ulang gitu. Jadi jangan begini megangnya, ya. Megangnya begini. Begini kita mau bergeser dari sini ke sini nggak berpengaruh di sininya, tidak berpengaruh, ya begini. Dan jangan nancep, emang mau bunuh, ya nggak boleh, ya biasa aja, slow aja slow, ya jangan terlalu semangat ya untuk ininya. Oke, selanjutnya kita akan suntik. Area suntikannya boleh dilebarin dari dalam keluar lebar ya, gitu boleh. Kalau begini aja satu suap berarti kan sedikit pendek, ruangannya pendek, jadi boleh dibikin areanya lebar ya. Jangan diurek gitu ya, udah aja dari dalam keluar melebar. Oke, selanjutnya baru ini dicabut ya. Kalau dia orangnya gemuk, nggak perlu kamu tarik ini ototnya, diangkat begini, nggak perlu ya. Karena kalau dia gemuk kamu begini, ini kan ngumpul otot-otot dari samping-samping. Ya, begitu nanti lepas dari suntikannya, dia bisa jadi ada di sana. Tidak tepat di sini. Ya. Tapi kalau orangnya kurus sehingga perlu dikumpulin di si otot. Bukan berarti dia bakalan bergeser karena nggak dapet ototnya, kan orangnya kurus. Jadi perlu dikumpulin. Ya, beda ya. Kalau orangnya gemuk tidak harus, tapi kalau orangnya kurus perlu. Alasannya adalah karena ngumpulin ototnya. Kalau enggak kenanya cuma kulit doang. Nggak harus ya. Jadi ini seperti ini, tinggal tusukkan aja, pelan aja, nggak usah semangat. Ini mana sih? Ini ada jarum. Jarumnya nggak ada ini. Oke, masangnya begini, tekan dulu, baru diputar ya. Oke, ini mana tadi? Oke, selanjutnya kita tusuk, ya. Udah tusuk masuk, baru didorong, ya. Dorong, udah. Kemudian sampai habis, diamkan, kita hitung sampai 20 detik. Tuh, 2, 3. Kenapa harus dihitung? Karena bisa jadi si ini kan ada pernya, di dalam obat ini ada pernya. Kalau misalnya kita langsung cabut, bisa jadi tetesan-tetesan insulinnya itu masih tersisa sehingga dia terbuang. Ya, kalau kita tusuk segini langsung kita diamkan dulu sampai dengan 20 detik, kita diamkan. Kemudian kita hitung 20 detik baru kita cabut ya. Setelah kita cabut ada darah, tinggal disuap aja. Ya. Tapi kalau nggak ada darah nggak perlu lah disuap lagi, kan nggak keluar. Ini hanya supaya tidak mengotori bajunya, suap. Baru ini ditutup kembali. Oke, selanjutnya ini bisa ditutup lagi ya. Oke, setelah tutup ya, kemudian tutup lagi dengan tutupnya, baru dikontrak pasiennya, terminasi ya. Ibu, saya sudah selesai menyuntik daerah tangan ibu. Selanjutnya ibu tunggu 15 menit baru ibu bisa makan ya. Karena yang diberikan tadi adalah yang reaksinya cepat ya. Kemudian ibu ada yang masih perlu saya bantu, kalau tidak saya akan kembali. Kalau ada perlu ibu bisa pencet bel ya, kembali. Oke, daerah suntikan ini harus dibergeser tiap saat makan ya. Kenapa? Karena kalau kita terus-terusan di tempat yang sama bisa jadi kempes. Ya, kalau dia di perutnya kempes, estetiknya nggak baik karena terjadi lipolisis. Ini juga begitu. Jadi kalau kita nyuntik itu harus bergeser setiap hari, setiap kali nyuntik itu 1 cm dari lokasi suntikan pertama. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, geser terus supaya tidak terjadi kempes ya. Bisa jadi pasien ini adalah yang tergantung pada insulin sehingga seumur hidup dia harus pakai insulin ya. Tiap kali makan dia insulin dan sehari pakai 3 kali makan 3 kali insulin. Nah itu yang harus diperhatikan. Saat menyuntik harus bergeser satu-satu setiap saat. Selesai baru kembalikan.